Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, hari ini kita lanjutkan kuliah. Saya akan cek untuk evaluasi berikutnya. Kita minggu depan barangkali harus masuk ke kuis 5. Ya. Kan saya cek dulu bahannya udah cukup belum. Tes 5. Bentar. Ya, kita selesaikan dulu bab mengenai pengukuran antena ya. Nanti kalau udah selesai sampai ke bab pengukuran antena, kita masuk ke evaluasi kuis 5. Kalau bahannya selesai pada hari ini, berarti kita coba rencanakan hari Jumat. Tapi kalau belum selesai, berarti hari Selasa depan kita kuis 5-nya. Saya akan share dulu material untuk kuliah hari ini. Ya, kita lanjutkan tentang pengukuran antena. Waktu itu sudah masuk ke bab awal ya. Sudah muncul di screen sekarang? Sharing screen saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Baik, kita terakhir kalau nggak salah baru 2-3 slide saja. Terakhir kita membahas tentang kemungkinan dalam pengukuran antena itu beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya pengukuran antena tidak dikacaukan dengan terjadinya kesalahan dalam propagasinya. Karena mengukur antena itu sekaligus kita mengukur juga dengan propagasi gelombangnya. Jadi dalam slide yang sedang ditampilkan di sini, ya dalam slide yang sedang kita tampilkan di sini, kalau kita perhatikan di sini untuk tentu kan kalau kita akan melakukan pengukuran antena, kita harus tahu juga mengenai radiasi antena yang kita pakai, baik antena yang diperankan sebagai pemancar maupun antena yang diperankan sebagai penerima, pola radiasinya seperti apa supaya kita bisa memperkirakan atau meyakini, katakanlah kalau tahu pola radiasi antena, gelombang atau radiasi atau pancaran yang maksimum itu tentu ke arah lobe utamanya. Kemudian kalau lobe utamanya diketahui dengan direktivitasnya atau gain-nya, kita bisa memahami atau menentukan arah dari radiasi antena itu kalau seandainya bukan ke arah radiasi utamanya. Dalam gambar ini diperlihatkan, katakanlah untuk yang 3 dB, ini, untuk yang 3 dB-nya dari radiasi maksimum kan kalau kita lihat ada garis ini, yang kedua ini. Nah, ini harus dilihat berapa tinggi antena itu dari lantai, sehingga kalau daya pada radiasi utama misalkan di sini misalnya 1 watt, nah berarti 3 dB dari 1 watt setengahnya berarti gelombang yang akan menjalar ke arah sudut bimbit ini setengah watt kan. Nah, setengah watt ini kalau ketinggian antena memungkinkan untuk terjadinya pantulan, maka di antena penerima di sebelah kanan sini akan muncul penjumlahan vektor antara gelombang langsung dengan gelombang pantul yang levelnya tadi 3 dB di bawah atau setengahnya. Gitu. Tapi gelombang langsung yang akan berjumlah atau bersuperposisi dengan gelombang pantul yang walaupun jumlahnya setengahnya,
di sini akan menimbulkan terjadinya gelombang berdiri, yaitu penjumlahan antara gelombang langsungnya 1 watt dengan gelombang pantunya setengah watt. Asumsi kalau lantai ini memantulkan mendekati ke 100% gitu. Koefisien pantunya mendekati 1. Nah, penjumlahan antara 1 watt dengan setengah watt tentu kan kita bisa tahu kalau dia koheren atau sepasa berarti akan muncul daya 1,5 watt di sini. Tapi kalau dia berjumlah secara berbalik fasa berarti 1 watt dikurangi setengah watt tinggal setengah watt lagi di sini. Nah, kalau berikutnya lagi dengan pengetahuan kita tentang bentuk pola radiasi yang kita miliki pada antena ini. Nah, ini garis yang kedua kan nulnya kan. Nah, garis yang kedua itu nul. Kalau nul ke sini artinya apa? Daya maksimum pada lobe utama 1 watt. Pada nul pertama di sini berarti walaupun antenanya ketinggiannya cukup rendah dari lantai, maka karena ini sudah terbunuh oleh radiasi yang menjadi 0, maka ini nggak ada. Gitu. Jadi gelombang yang dipantulkan pada sudut beamwidth seperti ini udah hilang. Karena apa? Karena sudah terbunuh oleh radiasi yang mencapai nul pertama. Nah, hal seperti itu harus diketahui ya. Baik, nah sekarang kalau seandainya terjadi, kalau seandainya terjadi pantulan, misalnya gelombang yang dipantulkan ini, kita gambarkan sekarang pada gambar berikutnya. Ini pemancar, ini penerima, gelombang langsungnya kita gambarkan langsung di sini. Gelombang pantunya ini berarti kita gambarkan langsung di sini. Pantul. Tentu gelombang pantul kan akan diatur atau akan turun sesuai dengan seberapa lebar dia melenceng dari sumbu utamanya, dari lobenya gitu, dari major lobe-nya gitu, dari beam-nya. Nah, ini perhitungan. Nah, kalaupun terjadi seperti itu, artinya apa? Kita harus menghitung medan ataupun daya yang sampai di penerima, termasuk pasanya. Kita kan bisa tahu jarak dari TX ke RX, jarak langsungnya berapa. Kalau diketahui ketinggian TX-nya berapa, ketinggian RX-nya berapa, ini kan ketinggian TX-nya HT ya, ketinggian RX-nya HR, berarti kita akan tahu nih panjangnya garis ini. Garis yang dari pemancar ke arah lantai, kemudian pantulan dari lantai yang sampai ke tahu. Nah, dengan tahunya itu kita bisa hitung langsung pasanya. Ya kita jumlahkan saja. Itu yang terjadi pada penggunaan antena, harus tahu sampai ke detik seperti itu. Demikian juga untuk ini udah dibahas sebelumnya, tapi ngapa saya ulang aja. Untuk tower antena yang dipakai dalam suatu komunikasi yang lazim menggunakan tower, maka ini beberapa hal termasuk seperti yang digambarkan di sini. Nah, diantaranya ini yang sebelah kiri itu kalau towernya misalkan dibiarkan 30 meter, lalu ini sudutnya misalkan pemancarnya beamnya cukup lebar misalkan ya. Kalau antena yang gainnya rendah kan berarti beamnya cukup lebar. Nah, pantulan-pantulan ini bisa diperhitungkan. Nah, tapi ada beberapa cara untuk menghindari terjadinya pantulan. Tentu kalau yang paling sempurna kan nanti pantulan dihindari oleh ruang tanpa gema ya, anechoic chamber. Nah, cuman kalau untuk antena yang besar, misalkan ketinggian 30 meter kan kita nggak punya ya. Kita nggak mungkin punya anechoic chamber dengan ruangan yang sangat besar, misalkan ketinggian 30 meter itu nggak mungkin. Anechoic chamber yang kita miliki di Labrador kan hanya kalau nggak salah ukurannya 5 meter ke 6 meter itu dimensi lantainya, kemudian ketinggiannya paling hanya 3 meter lah, setinggi plafon dari ruang lab itu. Gitu. Nah, kalau antenanya besar seperti ini, ada cara untuk menghindari terjadinya pantulan dari tanah, yaitu ini, kita antena radiatornya sebagai feedernya ditaruh di tanah. Nah, kemudian kita pakai reflektor. Reflektornya supaya berkasnya menjadi sejajar, maka ini reflektor yang berbentuk cekung. Atau bisa juga parabola di sini kan. Nah, kalau radiatornya atau feedernya diarahkan kepada reflektor ini, maka berkas pantulan dari reflektor udah sejajar. Nah, ini berarti kita bekerja pada gelombang yang langsung saja. Tidak ada pantulan gitu. Seperti di sini. Itu cara untuk mengatasi pengukuran antena yang besar yang digunakan untuk menghindari pantulan dari lantai tanpa harus menggunakan anechoic chamber. Nah, ini kalau anechoic chamber prinsipnya beda memang ya, dengan bukan menghindari
bukan menghindari pantulan secara sudut datang dari radiator, dari gelombang, tapi ini diserap. Gitu. Jadi kalau kita membuat anechoic chamber, ini permukaannya kan berbentuk ya kalau dilihat ke dalam ini berbentuk seperti piramida gitu ya, penampangnya seperti ini. Nah ini konsepnya yang dipakai adalah setiap gelombang yang menyentuh kepada bidang permukaan yang berbentuk piramida ini, maka terjadi serapan. Pertama kali diserap oleh material karena materialnya bersifat menyerap, absorb gitu ya, menyerap dari gelombang. Nah, kalaupun terjadi sebagian signal atau gelombang yang dipantulkan, hasil pantulan dari bentuk yang seperti piramida ini akan menghasilkan nanti dihitung secara penjumlahan gelombang akan menghasilkan nanti bertemu di titik lain yang saling berinterferensi secara destruktif gitu. Jadi pada frekuensi tertentu, misalkan gelombang itu mantul dari bidang pantul, misalnya contoh 70%-nya diserap misalkan. 30%-nya misalkan memantul, nah tapi yang memantul pun nanti akan bertemu lagi di tempat yang berbeda hasil pantulannya dan akan berinteraksi secara destruktif, artinya saling melemahkan, saling membunuh. Nah, sehingga praktis gelombang yang terpantulkan akan menjadi semakin lama berpantul-pantulan semakin mengecil levelnya hasil penjumlahannya. Sehingga diharapkan kita hanya mendapatkan gelombang langsung saja. Gitu. Seperti itu konsep yang dipakai pada prinsip yang dipakai pada anechoic chamber. Baik, yang berikutnya sebelum kita maju kepada cara-cara mengukur antena, ini masalah diagram arah dan diagram fasa ya. Nah, dalam pengukuran antena tentu diagram arah kan yang dimaksud diagram arah yang udah kita pelajari adalah diagram arah dari sisi amplitude-nya, dari sisi envelope-nya dari gelombang. Nah, sedangkan diagram fasa adalah ya kita melihat diagram fasanya. Kenapa dalam hal yang pengukuran jarak jauh gitu, tentu kita hanya butuh dengan diagram arahnya saja. Nah, tapi kalau kita sudah mengukur antena yang susunan, misalnya ya, antena susunan kan artinya kita menjumlahkan gelombang yang diradiasikan oleh beberapa elemen antena. Nah, di sini kita penting mengetahui diagram fasanya karena penjumlahan dari gelombang-gelombang yang diradiasikan oleh elemen antena tentu akan bersuperposisi dalam medium udaranya begitu. Nah, superposisi dari gelombang tentu bukan hanya menjumlahkan magnitudenya, tapi sekaligus menjumlahkan fasanya supaya gelombang itu dihitung secara vektor. Nah, mungkin kita menghitung hanya secara skalarnya, amplitudenya saja. Gitu. Ini mengulang ya. Saya kan di awal kuliah melatih juga mahasiswa supaya mengingat kembali tentang bagaimana konfigurasi diagram arah antena dalam hal menempatkannya dalam posisi koordinat bola. Jadi ini sumbu X di sini, sumbu X ke depan, sumbu Y ke kanan, sumbu Z ke atas. Nah, kartesiannya begitu. Nah, pada bolanya sudut theta berarti diambil dari atas, theta membesar ke arah bawah. Ya, baik ke sumbu X mau ke sumbu Y, ke Y negatif, ke X negatif. Jadi theta dihitung dari zenit ya, dari atas ke arah bawah. Sudut pi, nah, koordinat pi-nya nolnya itu di sumbu X ke depan. Nah, sudut pi dihitung dari sumbu X, membesarnya ke arah sumbu Y sini. Jadi kalau saya katakan sudut pi itu 0 derajatnya itu di sumbu X, maka kalau bergerak ke kanan terus sampai tiba di sumbu Y, berarti pi-nya 90 derajat di sini atau pi per 2. Terus mutar lagi ke belakang sampai ke sumbu X negatif, berarti pi-nya minus 90 derajat atau 180 derajat gitu. Mutar ke kiri berarti 270 pi. Nah, demikian juga theta. Theta dari atas kalau kita theta ke bawah mau ke arah X mau ke arah Y. Nah, theta membesar ke bawah. Nah, 90 derajatnya itu di sumbu Y atau di sumbu X atau di sumbu Y negatif atau di sumbu X negatif. Nah, kalau terus ke bawah lagi sampai ke sumbu Z negatif berarti tetanya 180 derajat atau pi gitu. Nah, gitu. Terus kalau lewat sumbu X terus ke bawah berarti tetanya akan mencapai 270 derajat ketika dia mencapai sumbu X negatif, kembali lagi ke atas di belakang. Sumbu X yang belakang sumbu yang ke belakang sumbu X negatif. Itu ya untuk menghitung. Nah, ini semuanya baik diagram arah
maupun diagram fasa tentu akan menggunakan koordinat seperti ini untuk menghitung atau menentukan posisi di mana, besarnya berapa, sudut fasanya berapa. Gitu. Baik, ya silakan di ini lagi ya, dijelaskan. Ini menjelaskan yang barusan saya bicarakan. Ya, kemana sudut theta membesarnya, kemana sudut pi-nya membesarnya, delta theta, delta pi-nya kemana. Gitu. Oke, beberapa slide berikutnya saya akan jelaskan untuk pengukuran antena yang dimensinya besar, kemudian bobotnya juga tinggi, ya, berat gitu ya. Ini biasa dipakai pada antena-antena di stasiun bumi. Nah, pengukuran antena stasiun bumi tentu tidak mungkin kita menggunakan anechoic chamber. Oleh karena itu kita harus memenuhi syarat-syarat supaya pengukuran medan, besarnya kuat medan maupun besarnya fasa tidak melakukan kesalahan dalam men-set up pengukurannya. Nah, biasanya kalau antena yang tidak mungkin diukur dalam suatu ruangan anechoic chamber itu ya diperangkati dengan sistem pengukuran yang secara konfigurasi arsitekturnya besar. Nah, contoh di sini gambar sebelah kiri ini antena yang diukur misalnya, tentu antena yang diukur kan yang diputar di sini. Nah, sebelah kanan ini antena sumber sebagai referensi. Jadi antena ini ditaruh dalam suatu tower, misalkan ini tower ini, antenanya parabola misalnya seperti itu, diarahkan ke arah kiri gitu ya. Nah, terus ini sumber pemancarnya ini. Kemudian pengontrol sumbernya artinya untuk merubah frekuensi atau merubah polarisasi di sini. Nah, kemudian menaranya juga ini, bantalan ini bisa diputar juga, ya. Pengontrol menara sumber. Kemudian ada alat ukurnya di sini, alat ukur untuk daya pancar dan sebagainya, disebut indikator menara sumber. Nah, antena yang akan diukur ditaruh di sini, tentu juga diposisikan dengan beberapa hal yang mudah untuk dilakukan gerakan-gerakan, baik gerakan ke arah putaran ke atas, elevasi, maupun gerakan-gerakan putaran ke arah horizontal, azimut gitu. Nah, ini kelihatan gambarnya kan, gambar tulang ini untuk menggerakkan menengadah ke atas atau untuk menundukkan antena ke bawah, atau paling tidak gerakan ke arah vertikal. Nah, sementara bantalan yang di atasnya ini kalau dilihat dari atas lingkaran ini berupa disk ini. Lingkaran atau disk atau piringan ini dilihat dari samping kan seperti garis seperti ini. Nah, ini untuk diputar ke arah horizontal. Ya. Tentu di sini supaya bisa mengukur kan dilengkapi dengan perangkat penerima RX. Ya. Kemudian ini pengontrol posisi, atau motor ini, gerakan motor untuk memutar. Ya. Terus indikatornya, posisinya harus tahu kan memutar berapa derajat diputarnya. Kemudian ada recordingnya, pencatatnya. Kalau ploternya, nah, biasanya pakai plotter biasanya. Nah, kira-kira begitu ya, kalau antena yang dimensinya besar, memang arsitektur pengukurannya juga ya harus dilengkapi dengan beberapa hal yang untuk memungkinkan terjadinya pengukuran. Oke, nah ini kalau dipecah alat-alat ini seperti apa dalamnya? Di antaranya ini kalau tadi saya katakan ini kan putaran horizontal seperti ini. Untuk putaran rotasi ke arah pi di sini ada bantalan yang mendatar horizontal. Untuk rotasi ke arah theta di sini ada bantalan yang untuk memungkinkan gerakan yang ke atas. Ini ilustrasi atau pemetaannya kepada diagram bolanya. Sumbu rotasi pi yang ini, sumbu rotasi theta yang ke kanan ini. Ya. Itu. Nah, sekarang untuk merekam dari hasil pengukuran antena, tentu dia diantaranya kan kalau kita berhasil mengukur radiasi, yang sangat penting antena itu radiasi sebetulnya. Dari sekian banyak parameter antena yang paling penting untuk dapat pengukuran radiasi. Karena apa? Dari hasil pengukuran radiasi kita bisa mendapatkan parameter-parameter yang lain. Kalau kita udah bisa mengukur radiasi antena, berarti kita pertama kan bisa menghitung direktivitas kan? Dari radiasi antena kita bisa menghitung direktivitas dengan menggunakan lebar beamwidth.
dapat berkas dari antena itu, bibitnya gitu. Nah, dengan diketahuinya direktivitas, kemudian kita juga bisa mengukur gain. Dengan diketahuinya direktivitas dan gain, kita bisa mengukur atau menghitung efisiensi, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini beberapa syarat supaya pengukuran bisa teliti. Tentu kan pemancar, frekuensinya harus stabil dan dapat dikendalikan, dikontrol. Spektrum frekuensinya harus murni di sini clean wave gitu ya, continuous wave atau ya CW, maksudnya supaya gelombangnya tidak terpengaruh oleh bandwidth, SWR dan sebagainya gitu. Nah, kemudian sistem penerimanya sebenarnya lebih sederhana dibandingkan dengan penerima pada komunikasi biasa, karena ini hanya untuk pengukuran, tidak perlu kita membuat misalkan channel coding misalnya, itu nggak perlu, karena receiver ini hanya ditujukan untuk mengukur sinyal saja. Jadi pakai sinyal yang continuous wave, yang unmodulated signal itu nggak apa-apa gitu. Tujuannya kan bukan untuk komunikasi. Baik, nah ini detail dari tadi saya gambarkan di sini ada pencatat diagram di sini ya. Nah, supaya plotternya bisa langsung menghasilkan pola radiasi, berarti harus ada sistem yang mengolah sinyal receiver itu diolah, dikonversikan kepada suatu plotter, maka plotternya bisa menerjemahkan tentu. Nah, ini kalau dilihat isinya seperti ini. Jadi ini antena pemancar sebagai referensi, ini antena yang diukur. Nah, antena yang diukur itu di sini pertama ini dikonstruksikan supaya bisa digerakkan horizontal vertikal. Kemudian ini dari gerakan horizontal vertikal juga dihubungkan dengan plotternya atau pena, di sini disebutnya atau plotter, supaya untuk menunjukkan indikasi dari posisinya kan, posisi azimutnya berapa, posisi elevasinya berapa, dimasuk ke sistem plotternya. Nah, sistem plotternya tentu dia akan menerima sinyal. Ini kan antena pemancarnya ke sini. Nah, ini sebagai referensi juga dari antena pemancar dihubungkan juga. Antena pemancar ada hubungannya dengan sistem pena yang tadi, supaya ada referensi gitu. Ada referensi fasa gelombang kan juga harus dihitung dari antena pemancar ke antena penerima itu jaraknya berapa. Nah, sebagai referensi di antena pemancar itu fasanya harus dihitung juga. Kira-kira ini blok diagram untuk pengukuran antena yang skala besar ya antenanya. Oke, kemudian berikutnya pengaruh dari eksternal sekarang. Jadi kalau kita ingat gelombang kan medan dekat, medan jauh, kemudian efek dari benda sekitar, termasuk kalau kita mengukur antena besar yang melibatkan ruangan yang cukup jauh misalnya, ya efek dari benda-benda di sekitar pun ya harus diperhitungkan. Maksudnya jangan sampai kita sedang mengukur misalkan ada objek misalkan yang terbang misalkan mempengaruhi gelombangnya, itu mempengaruhi seperti itu. Jadi ya kembali lagi, mengukur antena tidak semudah untuk mengukur benda-benda elektronik yang lain misalnya, karena antena sekali lagi antena itu pengukurannya sekaligus melibatkan propagasi gelombang di antara dua antena yang dipakai gitu, yaitu antena pancar dan antena penerima. Oke, syarat-syaratnya sudah diberikan. Kita mulai sekarang memahami juga tentang medan dekat, medan jauh ya. Nah, ini kalau medan dekat, kalau kita perhatikan di sini, sekali lagi karena kita perlu referensi untuk fasa terutama ya. Nah, kalau medan dekat, tentu mengukurnya kan antena pancar dan antena penerima jaraknya dekat. Nah, ini biasanya untuk mendapatkan referensi fasa, biasanya cukup dari antena pemancar atau terserah salah satu ya dari antena yang diukur maupun yang sebagai sumber sebagai referensi, salah satunya diambil referensinya berupa kabel saja karena jaraknya dekat. Nah, ini kan contoh rangkaian pengukur fasa misalkan. Ini referensi fasanya diambil dari sini, dari yang diukur gitu. Nah, kemudian ini yang digerakkan bisa aja salah satu, yaitu antena yang sebagai pemancarnya digerakkan.
Nah, tapi kalau antena jauh untuk menentukan pengukuran fasa, referensi fasa biasanya sulit kalau kita mengambil dari salah satu antena. Karena apa? Untuk medan jauh, katakanlah syaratnya kan minggu lalu kalau nggak salah saya mencontohkan kalau kita punya antena di Labrador misalkan, terus kita perlu mengukur antena salah satu antenanya di pintu gerbang masuk kampus misalkan di Jalan Ganesha, ya kan jauh. Nah, itu biasanya referensi pakai kabel tidak praktis ya. Nah, sehingga referensinya bisa pakai sama-sama gelombang yang dipancarkan ke udara juga. Tapi yang satu tentu kalau yang atas ini antena tetap sebagai referensi diketahui itunya fasanya. Jadi kalau sumbernya misalkan dipasang di di pintu gerbang ITB misalkan di Ganesha sebagai antena sumber gitu ya. Nah, kita membuat suatu antena tetap di Labrador misalkan akan mengukur sebagai referensi fasanya berapa diketahui, ini dikalibrasi aja ini fasanya. Nah, kemudian antena yang diukur benar-benar yang diukur dibandingkan nanti di sini. Nah, baru ini yang diukur. Nah, nanti itu mengacu fasanya kemana ke sini. Jadi walaupun sama-sama menggunakan antena ada tidak menggunakan kabel. Kita tidak menggunakan kabel tapi menggunakan antena yang sama-sama menggunakan medium udara. Tapi yang satu kita dikalibrasi supaya pasanya tahu. Gitu. Baik, ini mengenai ilustrasi frekuensi ya. Jadi kalau pengukuran medan itu kita lihat misalkan kalau frekuensinya di atas 1 GHz itu panjang gelombangnya kan 30/3 meter ya. Ya, 3 kali 10⁸ dibagi 1 kali 10⁹, berarti 30 cm, ya 30 cm panjang gelombangnya. Kemudian kita juga harus kalau di atas ya panjang gelombang 30 cm itu artinya kita harus bisa mengetahui bagaimana satu panjang gelombang kan pasanya dari 0 sampai 360. Nah, kemudian kalau kita menggunakan tinggi antena dari lantai misalnya ke 1 meter gitu ya, berarti 1 meter pada 1 GHz itu kira-kira 3 panjang gelombang. Nah, kita ingat lagi dalam efek dari pantulan, selain dari beam width ya, efek dari pantulan, efek dari lantai, dari ground plane, kalau 3 lambda itu sudah agak jauh memang, karena kalau yang benar-benar akan menimbulkan efek dari antena bayangan kan kalau setengah lambda, kurang dari setengah lambda kan. Ingat waktu kita menghitung gain antena dan perubahan arah elevasi antena ketika ditempatkan pada kurang dari setengah lambda. Nah, tapi ini kalau frekuensi 1 GHz berarti lambdanya 30 cm. Nah, kalau kita menempatkan antena kurang dari setengah lambda berarti 15 cm. Nah, tapi kan itu bukan pengukuran ya. Kalau kita naruh antena misalkan kurang dari setengah lambda ya artinya hanya 15 cm, berarti kan bukan pengukuran, itu justru kita melihat efek dari pantulan ground plane lantainya gitu. Kalau pengukuran, walaupun di anechoic chamber misalnya kita kan paling enggak 1 meter atau 1,5 meter di atas lantai gitu. Artinya kalau frekuensinya 1 GHz, panjang gelombang 30 cm, antena ditaruh pakai tripod misalnya 1,5 meter, itu udah lebih dari 3 lambda. Ya kalau 1 meter berarti 3 lambda, 1,5 meter berarti 5 lambda gitu ya. Nah, kemudian hati-hati kalau frekuensinya juga lebih tinggi lagi, misalkan sini sampai 16 GHz. Berarti 16 GHz panjang gelombangnya berarti 3/16 meter kan? 3/16 meter berarti hanya 1/5 berapa sentimeter kalau 16 GHz? 3 kali 10⁸ dibagi 16 kali 10⁹. Berarti 3/16/10 ya. 3/160. Nah, ini udah panjang gelombangnya udah pendek. Nah, sehingga di sini akan berpotensi untuk terjadinya pantulan dari permukaan bumi. Gitu. Nah, ini maksudnya memberikan ilustrasi kepada kita untuk memperhitungkan efek dari ketinggian antena yang diukur. Gitu. Oke, nah terus hal yang juga harus diperhatikan
ini mengenai pengukurannya kita akan menggunakan nilai absolut atau nilai yang relatif. Nilai absolut biasa kita pakai untuk menghasilkan angka-angka yang betul-betul langsung menunjukkan parameter antena itu sendiri. Nah, kemudian nilai pengukuran dengan referensi atau relatif, kita tentu menggunakan antena pembanding. Nah, ini pakai antena pembanding berarti kita nanti ada penskalaan, di scale, difaktorisasikan gitu ya. Kalau pakai antena pembanding itu. Jadi nanti gain-nya kita pakai antena referensinya berapa, kemudian gain antena yang kita ukur terhadap referensi berapa. Yang biasa dipakai pembanding atau referensi pada pengukuran antena, terutama untuk gain, adalah antena dipol lambda per 2 yang resonan, artinya yang tidak punya efek reaktif dari impedansinya. Nah, ini gain-nya 2,14 dB sebetulnya, ya, untuk yang referensi dipol. Kemudian kalau kita bekerja pada frekuensi tinggi, biasanya antena referensi yang dipakai adalah antena horn atau corong. Ya, polarisasinya kebanyakan yang dipakai linear. Ya. Kemudian gain-nya itu di antara 12 dB sampai 25 dB kalau pakai menggunakan antena corong. Terus kalau antena isotropis juga dipakai referensi, tapi karena antena isotropis kan bukan antena yang real, tidak ada antena yang isotropis, sehingga perhitungannya ya isotropis hanya berdasarkan perhitungan matematik. Jadi dia ya kalau relatif kepada dipol berarti 2,14 dB terhadap dipol atau dipol terhadap isotropis. Nah, kemudian kalau antena corong dibandingkan dengan antena isotropis berarti ya terserah. Jadi ini corongnya harus 12 dBi atau dBd gitu ya. Jadi kalau pakai referensi itu ya biasanya kita menggunakan referensi di depan dB-nya. Kalau dBd itu berarti kita merefer kepada dipol. Kalau dBi kita merefer kepada isotropis. Kalau tanpa tulisan apa-apa biasanya secara konsensus berarti itu dianggap sebagai referensi kepada isotropis. Baik, kita mulai aja pengukuran gain-nya sekarang ya. Pengukuran gain tentu kita harus mempersyaratkan dulu. Ya kalau polarisasi nanti belakang kita tunjukin ya. Sekarang kita menggunakan untuk menghitung gain. Untuk menghitung gain atau mengukur gain biasanya ada beberapa metode. Di sini disebutkan 3 metode yang banyak dipakai, yaitu yang pertama menggunakan 2 antena, metode yang kedua menggunakan 3 antena. Nah, metode berikutnya kalau antenanya besar atau kecil, artinya di luar harus menskalakan gitu. Nah, ada metode yang disebut dengan metode ekstrapolasi. Nanti saya jelaskan kenapa ekstrapolasi seperti apa. Kemudian satu lagi terakhir kalau pengukuran dilakukan dengan keyakinan bahwa terjadi pantulan, sehingga disebut metodenya medan refleksi dari tanah, maksudnya lantai gitu. Ini ada. Baik, ini alat yang dipakainya seperti ini. Kita menggunakan sumber, kemudian atenuator dan sebagainya untuk ngatur dayanya kan ya. Kemudian coupler untuk mengambil induksi, coupler itu untuk mengambil induksi atau menyadap atau ya boleh kata menyadap, mengambil sinyal sebagian gitu. Tapi ini kan hanya mempersyaratkan untuk sebenarnya untuk alat yang dipakai. Kalau prinsip pengukuran gain itu ya ini juga masih mengatur alat yang dipakainya. Saya akan langsung kepada prinsipnya aja supaya kita lebih cepat memahami bagaimana antena itu diukur gainnya. Nah, teori dasar yang dipakai untuk mengetahui supaya pengukuran gain dipahami dengan baik, kita harus betul-betul paham kepada konsep path loss. Jadi yang menggunakan 2 antena itu kita memancarkan sinyal dari pemancar sebesar WT. Kalau
frekuensinya yang diukur pada antena penerima itu menjadi WR, nah berarti kalau kita ukur WR-nya berapa, WT-nya berapa, tentu WR kan lebih kecil daripada WT. Artinya kalau kita bandingkan, kalau kita bagi WR dengan WT merupakan bilangan yang lebih kecil dari satu ini gitu. WR bagi WT itu. Tapi prinsipnya sama, nanti kalau ingin bilangan yang lebih besar dari satu, dibalik aja, WT dibagi WR. Jadi nggak masalah kalau mana yang dibagi ya. Nah sekarang kalau kita membagi dulu WR dibagi WT, nah ingat konsep dari gain secara teoritis kan, ada 4pi dibagi lambda kuadrat kali aperture efektif, itu gain dari WR. Kemudian gain dari WT sama 4pi dibagi lambda kuadrat dikalikan dengan aperture efektif, ya. Nah, terus karena jaraknya di sini antara WT dan WR itu jaraknya R, maka angka 4pi-nya kan saling mencoret nih. 4pi dibagi lambda kuadrat. Nah, tinggal ini. Nah, ini kalau dimasukkan masing-masing ke rumus aperture, aperture dari antena kan jadi kebalikan dari 4pi per lambda kuadrat atau lambda kuadrat bagi 4pi. Nah, ini kan aperture efektif dari R, aperture efektif dari T, menjadi lambda kuadrat dibagi 4pi kuadrat. Gitu. Nah, kalikan dengan gain antena transmit, gain antena receive, dibagi oleh ini, lambda kuadrat dibagi R kuadrat. Nah, sehingga kita perbandingan WR dibagi WT adalah ini. Lambda dibagi 4pi R dalam kuadrat, kali gain transmit, gain receive. Gitu. Ya, kalau mau dibalik, misalkan WT dibagi WR, ya ini tinggal dibalik aja. Jadi 4pi R dibagi lambda kuadrat, seper kali GT, GR. Gitu. Nah, kalau kita keluarkan, eliminasikan GT, GR, kita mendapatkan angka ini. Nah, artinya dengan melihat formula yang di tengah ini, kalau kita bisa mengukur daya pancar WT itu diketahui, kemudian daya terima WR diukur berapa, jarak antara transmitter dan receivernya R, frekuensinya diketahui, artinya lambda diketahui, maka bilangan ini kan diketahui. Jadi GT dikalikan dengan GR, kita dapat hitung gitu dengan mengukur WR berapa, dengan WT diketahui, frekuensi atau panjang gelombang diketahui, jarak antara transmitter dan receiver R diketahui. Artinya angka ini akan menghasilkan satu angka final gitu. Bisa dihitung. Nah, tapi masalahnya kita di sini mengukur sekaligus antara GT dan GR. Kita tidak bisa, tidak ada kemungkinan untuk memisahkan berapa GT-nya, berapa GR-nya. Yang kita bisa hitung di sini adalah sekaligus perkalian antara gain transmit dan gain receive. Nah, oleh karena itu, kalau kita menggunakan metode dua antena, kita hanya bisa menghitung masing-masing gain antena kalau menggunakan dua buah antena yang identik. Gitu. Artinya apa? Kalau dua buah antena identik, berarti GT dan GR sama. Nah, maka nanti kalau diketahui parameter langsung keduanya, GT dan GR-nya berapa, ya kalau sama kan tinggal dibagi dua aja. Gitu. Maaf, diakar. Bukan bagi dua. Tinggal diakarkan aja. Jadi GT-nya itu akar dari hasil perkalian GT-GR. Atau dalam dB, dalam desibel, kita dilakukan aja ini semuanya. Jadi setelah kita yakini bahwa antena yang dipakai itu identik, punya gain yang sama, radiasi yang sama, nah berarti gain transmit, gain receive adalah setengah dari gain total ini, hasil perkalian keduanya, dalam bentuk desibel, kita tinggal logkan aja. Baik, itu ukuran antena yang dua antena hanya bisa untuk antena yang identik. Nah, kalau antenanya beda, bisa juga dilakukan, tapi harus menggunakan 3 buah antena. Nah, metode 3 antena ini boleh menggunakan antena yang berlainan. Misalkan kita pakai antena A, antena B, antena C, gitu, boleh. Antena A, B, C ini boleh beda. Nah, tapi 3 kan antenanya kan. Nah, masing-masing kita lakukan konsep yang sama dengan ini, dengan 2 antena metodenya. Tapi kita 3 kali mengukurnya. Pertama, gain antena A dan B kita ukur, maka seperti ini. Ya, GA, GB-nya diketahui, atau dalam dB kan GA plus GB, karena perkalian dalam bilangan biasa kan penjumlahan dalam dB kan. Jadi A dan B dihitung, kemudian A dan C dihitung, kemudian B dan C dihitung.
Nah, kita punya 3 persamaan dengan 3 variabel. Nah, sebagaimana kita menggunakan matematik, ya bisa dihitung. Ya, 3 persamaan dengan 3 variabel, maka masing-masing variabel bisa dihitung. Ya, itu menggunakan antena yang 3 kalau tidak sama antenanya. Nah, cara ekstrapolasi tentu ini beberapa hal yang diperhatikan, yaitu menggunakan cara 3 antena ini, ya, sama dengan metode 3 antena, tapi di sini ditambah meneliti kesalahan karena medan antena, kemudian lintasan ganda, antena tidak sejajar atau polarisasinya beda. Nah, untuk hal yang seperti ini tentu menggunakan 3 antena dilanjutkan dengan penelitian dari beberapa hal yang ini. Apakah ada pantulan atau polarisasinya misalkan ada depolarisasi gitu kan. Ingat waktu kita menjelaskan konsep polarisasi kan ada polarization loss factor PLF gitu. Nah, itu PLF juga akan berpengaruh. Kenapa harus diperhitungkan? Karena ya perkalian GAGB, GAGC, GBGC kan ya kalau polarisasinya misalkan beda atau polarisasinya mengalami PLF, polarisasi loss factor, nah berarti angka-angka ini akan berubah. Nah, itu maksudnya ekstrapolasi seperti itu. Cara medan refleksi tanah tadi di depan sudah dijelaskan bahwa terutama untuk frekuensi yang lebih kecil dari 1 GHz ya, ini berkas antena agak lebar sehingga beam width-nya kemungkinan besar kalau tingginya hanya 1 meter, 1,5 meter dari lantai, kemungkinan besar akan terlibat atau menghasilkan pantulan dari lantai, dari permukaan tanah. Sehingga mesti diperhitungkan. Baik, nah ini contohnya untuk betul-betul kita yakin ada pantulan, berarti kita hitung aja. Ini gen A tambah gen B berarti bukan hanya 20 log 4 pi R dibagi lambda tambah 10 log WR dibagi WT. Kalau ada pantulan G A tambah GB berarti ditambah pantulannya berapa. Makanya rumusnya menjadi begini. Kalau ada pantulan tuh G A tambah GB-nya akan menjadi ini kan 20 log ini tambah 10 log ini berarti yang ini kan yang murni kan. Tidak ada pantulan gelombang langsungnya ini. G A tambah GB rumusnya itu kalau hanya satu single path, satu gelombang langsung. Nah, kalau ada pantulan dari bumi ditambah atau dikurang oleh ini nih, tergantung pasanya nanti ya. Ini. Jadi ini tanda minus ini bisa aja plus nantinya, tergantung kepada pasanya. Ini faktornya DA jarak dari A, kemudian DB jarak dari B, RD ini RD itu gelombang yang langsung, jarak langsungnya ini. Kemudian RR itu jarak yang pantulannya. Oke, ya ini rumusnya menjadi lebih kompleks karena kita harus memperhitungkan ini yang 2 suku di depan ini sebagai gelombang langsung, kemudian ini yang terakhir adalah efek dari gelombang pantun. Oke, sebentar lagi saya harus berhenti karena waktunya udah hampir habis. Pengukuran terhadap perbanding, berarti kita menggunakan antara referensi tadi ya. Kita menggunakan dipol, misalkan dihitung daya terimanya berapa, cabut dipolnya, ganti oleh antena lain, ukur lagi. Nah, berarti hasil pengukuran yang terakhir merupakan gain kepada dipol yang pertama. Itu aja konsepnya. Kalau mau pakai antena pembanding, berarti kita menggunakan 2 kali pengukurannya. Pertama, antena pembanding yang diketahui gainnya berapa diukur, cabut antena referensinya, taruh antena yang diukur, hitung ukur berapa, berarti relatif kepada antena yang pembanding tadi diketahui. Ini konsep luas berkas kan udah berkali-kali kita paham ya, bahwa direktivitas ini lebar beam width kan ke arah theta 1 dan pi 1, lebar berkas B ini. Kemudian direktivitas kan rumusnya 4pi dibagi theta 1 pi 1 kalau dalam bentuk radian. Kalau dalam bentuk derajat, berarti ini angka di atas berubah dikalikan dengan 1 radian itu 57,3 derajat. Berarti angka di atas menjadi 41253. Oke, saya kira direktivitas dalam rumus menghitungnya dari beam width seperti itu. Sudah kita berkali-kali. Efisiensi sekarang, tinggal kalau kita berhasil mengukur gain, kita juga bisa menghitung direktivitas, berarti efisiensi antena tinggal menghitung sebetulnya. Kita hitung aja.
G itu efisiensi kali direktivitas, sehingga efisiensi adalah perbandingan gain dan direktivitas. Baik, SWR saya kira mungkin ini sudah di Medan 2 juga sudah ya. Bagaimana cara menghitung SWR, PSWR, standing wave ratio. Ya, saya nggak akan jelaskan lagi di sini karena PSWR pada prinsipnya sudah dikuasai. Ini juga penggunaan Smith chart juga Anda harus sudah mahir dalam Medan 2. Saya lewat konsep pengukuran yang ada pantulannya. Kalau SWR itu kan jelas ada pantulan. Ini hubungan antara impedansi dengan koefisien pantul, hubungan antara koefisien pantul dengan PSWR juga seperti ini. Oke, berikutnya distribusi arus. Nah, distribusi arus itu ya seperti kita tahu dalam maaf sebentar sebelum distribusi arus masih PSWR belum dijelaskan di sini. Nah, PSWR itu tolong pahami konsepnya begini. Jadi konsep dari PSWR yang ideal itu hanya berlaku pada satu frekuensi, sehingga setting untuk mendapatkan nilai PSWR 1, nilai PSWR 1 itu koefisien pantulnya kan 0, ya. Artinya gelombang tidak ada pantulan. Nah, hanya pada single frekuensi. Nah, kalau kita pada sistem komunikasi mengirimkan bukan single tentu ada frekuensi bawah, frekuensi center, dan frekuensi yang lebih tinggi atas memiliki PSWR yang tidak mungkin 1. Suara saya masih jelas kedengaran? Jelas, Pak. Ya. Oke, jadi ini PSWR dengan begini akan menghasilkan bandwidth. Maksudnya kalau dibatasi PSWR-nya 1,1, maka bandwidth-nya akan terbatas di sini. Kalau PSW-nya kita bisa longgarkan, misalkan bisa sampai 2, misalkan, berarti kita boleh sampai 2, berarti bandwidth-nya akan lebih lebar. Pasti begitu. Semakin lebar bandwidth, semakin naik PSWR-nya. Karena semakin jauh menyimpangnya dari frekuensi center. Itu ya konsep PSWR dengan bandwidth. Sedikit lagi saya harus menjelaskan tentang distribusi arus. Distribusi arus itu kita tahu kalau panjang dari antena ini, dari ujung kiri, ujung kanan setengah lambda, berarti distribusi arus kan seperti yang saya gambarkan cursor ini melengkung gini. 0 di sini, maksimum di tengah, 0 lagi di sini. Nah ini cara mengukurnya bagaimana? Ya kita menggunakan konsep induksi, ingat hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart itu kalau suatu konduktor kawat dialiri arus, ya maka pada jarak tertentu dari kawat itu akan muncul medan magnet kan. Setiap arus yang mengalir pada suatu konduktor, maka di sekitar konduktor itu akan muncul medan magnet yang tentu saja besarnya semakin jauh akan semakin kecil medan magnetnya. Tapi konsep yang dipakai di sini bukan menghitung secara tepat angkanya berapa, cuman kita melihat saja kalau misalkan ini setengah lambda, kita tahu bahwa distribusi arusnya itu dari 0 naik secara sinusoidal, maksimum di tengah, turun lagi. Nah, artinya kalau kita punya induksi di sini yang bisa membangkitkan induksi magnet, tentu jarum ini kalau kita geser dari kiri ke kanan di sini, nah ketika di kiri dia jarum ini akan menunjukkan 0. Ketika kita geser ke kanan, dia akan naik jarum ini membesar. Di tengah dia akan paling besar. Terus geser ke kanan, dia mengecil lagi. Gitu. 0 lagi di sini. Itu yang dipakai ya untuk mengukur itu. Jadi kita mengukur rasionalitas atau proporsionalitas dari induksi magnet yang ditimbulkan oleh arus di sini. Itu yang terjadi. Ya. Oke, saya kira waktunya mungkin udah habis sekarang. Kita masih harus lanjut hari Jumat. Ya. Gini aja, siap-siap aja hari Jumat kalau kita bisa selesai pengukuran antena ini dalam waktu kurang dari 1 jam atau maksimum 1 jam, berarti kita rencanakan hari Jumat 1 jam dipakai menyelesaikan ini, menyelesaikan kuliah pengukuran. Sisa waktunya 40 menit kita pakai untuk tes, gitu. Karena targetnya untuk tes 5 itu harus selesai sampai bagian akhir dari bab ini, bab pengukuran antena. Saya kira begitu untuk rencana hari Jumat. Kalau tidak banyak diskusi, misalnya banyak pertanyaan hari Jumat ya tes
kita undurkan ke hari Selasa. Nah, kita lihat situasinya di hari Jumat pagi yang seperti apa. Ya, Itu baik, yang dari Pak. saya sampaikan. Silakan ya, kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya close Zoom-nya. Silakan, dalam penggunaan antena ini saya jelaskan semuanya, tapi tentu yang akan Anda perlukan adalah konsep-konsep yang penting aja. Kalau masalah ini hanya menggambarkan blok diagram dari alat-alat pengukuran, saya kira itu ya hanya untuk menambah pengetahuan aja. Tapi kalau begitu konsep-konsep preferensi fasa seperti ini, kemudian misalnya ini ya konsep untuk menggunakan 2 antena, rumusnya apa, 3 antena seperti apa, ini justru hal-hal yang mendasar untuk dipahami. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya kasih waktu 1-2 menit. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, kita close kuliah hari ini. Hari Jumat ya bersiap-siap aja untuk kalau seandainya perlu diselenggarakan untuk kuis 5, jadi kuis 5 akan dilaksanakan hari Jumat di jam kedua. Materinya sampai akhir dari bab ini yang mungkin dikuliahkan dulu nanti hari Jumat paginya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.